persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Oktober 2024, hari Minggu, Pekan Biasa ke-29, disusun dan dibawakan oleh Frater Rudin Yohanes, SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Kita mungkin mengira bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan itu hanya dialami oleh para biarawan dan biarawati. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia dalam bentuk sesama yang kita jumpai. Kita semua perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan guna untuk menjalankan tugas perutusannya. Tuhan memanggil kita dengan caranya dan melalui jalan yang berbeda. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang guru, ada juga yang dipanggil untuk menjadi seorang dokter atau pegawai kesehatan lainnya, dan ada juga yang dipanggil untuk menjadi seorang biarawan dan biarawati. Jalan panggilan kita memang berbeda, namun perlu kita sadari bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan yang sama dan guna untuk menjalankan tugas yang sama. Sama saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi,
melukiskan tentang tugas perutusan Yesus untuk melayani, bukan dilayani. Melayani berarti melakukan segala sesuatu tanpa beban, sebab melayani itu bukan suatu beban, tetapi suatu kehormatan. Melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan melayani yang dimaksud oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan dan meneladani kehidupan Kristus selama proses kehidupan kita berlanjut. Tuhan menghendaki setiap kita mesti percaya bahwa melayani bukan suatu beban, tetapi suatu tugas yang mulia. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan banyak orang, seperti mengajar, merawat pasien, membantu mereka yang berkekurangan, memberikan teladan hidup bagi yang benar kepada sesama, dan masih banyak kegiatan pelayanan lainnya. Pada dasarnya bahwa melayani itu berarti kita menjalankan semua tugas itu bukan karena diperintah atau karena dibayar, melainkan karena kita sangat terbuka hati untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita semua tentang melayani itu sendiri, di mana dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dikatakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bukti nyata kerja pelayanan yang Yesus ajarkan kepada kita itu adalah pengorbanan dirinya untuk mati di kayu salib demi keselamatan kita. Mengorbankan diri untuk orang lain merupakan suatu tindakan pelayanan yang sangat mulia dan sangat sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Dan hal inilah yang Yesus inginkan dari kita sebagai umat pilihan-Nya. Dia menghendaki agar kita mampu melayani orang lain dengan sepenuh hati dan berani untuk mengorbankan diri demi orang lain. Mengorbankan diri yang dimaksud di sini tidak selamanya harus mengorbankan jiwa, melainkan bisa juga melalui pengorbanan harta, tenaga, waktu dan tempat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, dan semua apa yang kita miliki demi orang yang membutuhkan bantuan. Sama saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, melalui Yesus Kristus, Allah telah menebus kita agar kita mampu melakukan pekerjaan kudus, yaitu melayani sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberikan arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus mengorbankan nyawanya sendiri untuk keselamatan kita. Karena itu, kita tidak melayani Tuhan karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan karena kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan pernah berpikir bahwa kegiatan pelayanan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang biarawan atau biarawati, tetapi kita semua harus berani mengorbankan diri dan berani mengorbankan seluruh apa yang kita miliki demi orang yang membutuhkan bantuan. Kapanpun kita melakukan hal baik terhadap orang lain, itu berarti kita sebenarnya sedang melayani Tuhan.
Oleh karena itu, marilah kita membuka hati untuk lebih bersukacita lagi dalam menjalankan tugas pelayanan kita masing-masing. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.